Penerapan kontraflow dan one way menjadi opsi utama untuk mengurai kepadatan arus mudik dan balik Lebaran 2026, khususnya di koridor Trans Jawa, Sumatera, dan Bandung. Kebijakan ini diambil berdasarkan parameter lalu lintas, evaluasi operasi ketupat tahun lalu, serta kebijakan pemerintah terkait kendaraan sumbu 3 dan skema work from anywhere. Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Dr. Andes Agus Suryonugroho SHM memaparkan strategi rekayasa lalu lintas untuk menghadapi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran 2026. Penerapan kontraflow dan one way akan dilakukan berdasarkan parameter teknis bersama pengelola jalan tol untuk memperlancar arus kendaraan menuju Trans Jawa. Evaluasi operasi ketupat tahun sebelumnya menjadi basis perumusan strategi, termasuk kebijakan terkait kendaraan sumbu 3 dan work from anywhere. Dalam operasi ketupat Lebaran 2026, Korlantas akan memberlakukan skema ganjil genap, rekayasa lalu lintas, serta pengalihan arus untuk mengurai peningkatan arus kendaraan. Infrastruktur teknologi juga dipersiapkan untuk monitoring terpadu melalui jalur tol, arteri, terminal bandara, dan pelabuhan. Kakor-Lantas menjamin seluruh skenario darurat telah dipersiapkan, termasuk pos PAM, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai lokasi kritis. Polri memprioritaskan arus mudik menuju Trans Jawa, Sumatera, dan Bandung, serta arus balik menuju Jakarta. Rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, one way, dan alih arus menjadi bagian dari solusi untuk menghindari kemacetan berdasarkan evaluasi tahunan di wilayah rawan kepadatan. Ketika kita bicara mengeksekusi kontraflow dan one way, itu ada parameter-parameter yang tentunya kami koordinasi dengan Jasa Marga, sehingga hitungan-hitungan itulah menjadi putusan. Akan kita lakukan kontraflow 1 lajur, akan kita lakukan kontraflow 2 lajur, dan akan kita buka ujungnya di kilometer 70 sampai kilometer 188 untuk melancarkan arus yang menuju ke Trans Jawa, termasuk juga nanti yang ke luar Jawa ya, ke Bandung termasuk ke Sumatera. Mengevaluasi operasi ketupat tahun lalu, jadi negara harus hadir sehingga kebijakan pemerintah ini juga harus jelas. Salah satunya adalah SKB, bagaimana mengatur kendaraan sumbu 3, boleh atau tidak boleh, atau kami sarankan tidak boleh melintasi jalan tol. Ini sangat mempengaruhi flow daripada lalin. Bagaimana pemerintah dengan cepat membuat kebijakan tentang work from anywhere. Ini sangat penting sekali, sehingga rangkaian pemudik itu terurai. Dari Korlantas sendiri, kami akan memperlakukan ganjil genap. Termasuk juga akan menghadirkan infrastruktur teknologi, agar supaya baik di jalan tol, baik di arteri, termasuk di penyeberangan terminal bandara, kita bisa monitoring dalam satu genggaman. Itu sudah kita persiapkan, menyiapkan emergency plan. Apabila ada bencana, rangkaian-rangkaian skenario itu sudah kita persiapkan. Baik dari sisi rekayasa lalu lintas, pendirian pos PAM, pos pelayanan, pos terpadu, ini sudah kita siapkan semuanya. Baik yang ada di arteri, yang di jalan tol, termasuk di tempat penyeberangan, bandara, terminal, dan lain sebagainya. Kita sudah siap semuanya. Ketika kita bicara arus mudik, ya kita utamakan yang menuju ke Trans Jawa, Sumatera, dan ke Bandung. Ketika kita bicara balik, kita akan memprioritaskan arus yang dari Trans Jawa menuju Jakarta, dari Sumatera menuju Jakarta. Kaitannya dengan risiko, jelas ada, semua keputusan ada risiko. Tata kelola manajemen lalu lintas, baik alih arus, baik kontraflow, baik one way, ini bagian daripada solusi untuk menghindari pada kemacetan. Karena ini Lebaran, saya yakin banyak kendaraan yang melintasi tol dan arteri, dan semuanya sudah kita kelola. Demikian News Flash kali ini, nantikan News Flash dengan informasi lainnya. Saya Brigadir Susan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.